Alhamdulillah, bersama-sama kita buka acara pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita bicara bimbingan perkawinan, maka hal yang harus ada dalam benak kita adalah apa sih sebenarnya masalah yang akan kita hadapi ke depan. Salah satunya dari data perceraian 2003 turun sedikit, kembali seperti tahun 2021 33.500. Yang harus kita renungkan saat ini, kenapa mereka itu bercerai? Apakah dulu pada waktu menikah mereka nggak saling mencintai? Ada di antara kalian yang hari ini nggak cinta sama pasangannya? Ada nggak? Nggak ada ya, semuanya saling cinta. Tapi fakta membuktikan dalam perjalanan waktu pernikahan itu akhirnya berguguran. Dan jumlahnya nggak sedikit. Artinya ada peluang-peluang negatif yang mengancam Anda semuanya. Nah, disinilah kemudian kita menggagas adanya bimbingan perkawinan, di mana bimbingan perkawinan itu calon pengantin semuanya diajak untuk berilustrasi ke depan, untuk memikirkan rencana apa ke depan tentang perkawinan. Karena perkawinan itu adalah ibadah terpanjang. Dalam peribahasa Arab dikatakan man arfa bodas safari istada, barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan maka dia harus bersiap-siap. Bimbingan perkawinan ini yang materinya sudah kita sampaikan dalam materi virtual yang bisa Anda ikuti melalui link yang sudah ada, kemudian ada video-video itu, bahkan secara teknologi HP panjenengan ini dimudahkan untuk bisa membimbing panjenengan secara mandiri bagaimana untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Bahwa persoalan perceraian itu salah satunya adalah pertengkaran yang berkepanjangan. Jadi pasangan pengantin ini ketika ada persoalan bertengkar terus setiap harinya. Nah, ini akhirnya akan menuju pada perceraian. Yang kedua ada masalah ekonomi, kemudian ada masalah KDRT, ada judi, ada perselingkuhan. Jadi kesabaran itulah yang akan mengantarkan panjenengan menuju sukses dalam hidup rumah tangga. Maka hari ini Anda harus punya satu common sense yang baik, harus punya satu metodologi berpikir yang benar, bahwa pernikahan itu adalah proses kehidupan jangka panjang. Nah, bagaimana kita di tengah-tengah globalisasi sekarang ini bisa membangun sebuah keluarga seperti halnya orang dulu yang sukses dalam menjalin kehidupan rumah tangga. Nah, tentu problematika dalam kehidupan berumah tangga itu sekarang semakin sensitif. HP yang ada di tangan kita ini siap untuk menguji rasa cinta Anda semuanya. Maka menjadikan media sosial dengan baik tentu saja akan dapat keluar dari persoalan dengan baik. Tapi salah menggunakan media sosial tentu juga akan menyebabkan pernikahan kita menjadi kacau balau. Saya berharap buku ini tidak hanya diterima kemudian disimpan, tapi Anda juga harus khatam. Caranya bagaimana? Setiap hari Anda harus berkomitmen untuk membuka 1 lembar, 2 lembar, kemudian mempraktekkan. Kenapa kok harus membuka buku? Karena buku ini insya Allah akan memberikan bimbingan yang baik. Untuk apa sebuah keluarga itu harus dibangun menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian menjadi keluarga yang bermaslahat? Karena sesungguhnya kelangsungan sebuah bangsa itu ditopang dari keluarga itu sendiri. Nah, bisa kita bayangkan sekarang, kalau Indonesia yang sebesar ini, kemudian misalnya 60% dari penduduknya, keluarganya gagal dalam membangun rumah tangga, maka kegagalan itu akan melahirkan banyak persoalan-persoalan. Persoalannya apa kira-kira? Banyak anak-anak yang broken home karena orang tuanya berpisah. Banyak persoalan-persoalan lain. Sebaliknya, bila mana pernikahan ini kemudian kita bangun dengan baik, kemudian melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, melahirkan keluarga yang maslahat, maka negara ini akan tumbuh berkembang menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Yang tidak kalah pentingnya, ketika keluarga ini bisa kita bangun dengan baik, maka anak-anak yang lahir dalam perkawinan kita akan menjadi waladun sholihun yad'ulahu. 22 tahun yang akan datang, kita akan sampai pada Indonesia emas. Indonesia 100 tahun merdeka.
Bisa kita bayangkan, 22 tahun yang akan datang panjenengan di sini itu kira-kira masih bersama pasangannya atau tidak? Nah, semua itu akan menjadi masih atau tidak, itu harus dimulai dari sekarang. Karena yang namanya cinta itu yazid wa yanqus, Mas, naik turun. Kemudian takok, sing kakong neng calon istri ini, lelek sampean apa dik alasanmu? Neng aku Mas, dik sampean ki wonge setia. Kemudian yang kedua adalah penyabar juga. Jadi punya dua alasan, sabar, setia, dan pengertian. Alasan itulah yang kemudian harus panjenengan jaga dengan sebaik-baiknya. Lek perlu ditulis neng jero kamar sendiri. Lek perlu loh nggih. Jadi foto disimpan nggih, misalnya ini foto figura. Nah, misalnya ini foto figura nih kula. Di sini saya tulis, saya dicintai istri karena sabar dan pengertian. Tempel tuh di tembok. Sing bojone yang ngono gawe dhewe. Saya dicintai suami karena setia. Tempel di situ. Nah, kenapa ada 33.000 orang bercerai? Kembali ke sana ya. Kenapa ada orang 33.000 bercerai? Karena sebab itu hilang. Karena yang dulu suaminya digadang-gadang menjadi suami yang penyabar, ternyata KDRT. Istri yang digadang-gadang menjadi istri yang setia, ternyata selingkuh. Ini kira-kira bertanda kalau kayak gini. Misal lagi, saya beli HP ini karena HP ini saya anggap fotonya bagus. Dalam perjalanan waktu saya foto nih semua orang, blur semua, nggak terlihat, burak. Kira-kira saya pakai HP ini atau enggak? Enggak pakai ya. Jangan dijual, jangan juga beli lagi. Diperbaiki. Itulah namanya problem solving. Jadi kalau ada masalah, ojo diijol nih bojomu Mas. Lek enek masalah bojomu ojo diijol nih, tapi diperbaiki kesalahannya.